Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Kristiana dengan NIM 211-304-1042 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, bahan ajar kurikulum 13, dan bahan ajar kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruktur konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan. Nah, tujuan dari pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Baik, adapun langkah-langkah pendekatan saintifik diantaranya yaitu yang pertama mengamati atau observasi, di mana mengamati ini adalah proses pembelajaran dalam pendekatan saintifik yang mengedepankan pengamatan langsung pada objek penelitian secara sistematik. Yang kedua yaitu menanya atau questioning, di mana menanya ini merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang sedang diamati atau untuk menambah informasi tentang objek pengamatan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, di mana mengumpulkan informasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari menanya. Yang keempat yaitu mengasosiasi atau mengolah informasi. Nah, pada kegiatan mengasosiasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan informasi, fakta maupun ide-ide yang telah diperoleh dari kegiatan mengamati, menanya, maupun mencoba untuk selanjutnya diolah. Selanjutnya yaitu mengomunikasikan, di mana pada kegiatan mengomunikasikan ini merupakan kegiatan yang mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari, baik dengan cara ditulis maupun diceritakan. Baik, adapun komponen dari pendekatan saintifik ini yaitu yang pertama aktivitas belajar berfokus pada peserta didik. Kegiatan belajar bertujuan untuk menciptakan konsep diri pada peserta didik. Aktivitas belajar bebas dari verbalisme. Kegiatan belajar membantu siswa dalam memahami konsep, hukum, dan prinsip. Aktivitas belajar mampu meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik, serta aktivitas belajar ini bisa meningkatkan semangat mengajar guru dan semangat belajar peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan TPACK, di mana pendekatan ini merupakan singkatan dari Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Nah, di mana TPACK ini adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogi dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Adapun komponen dari TPACK ini yang pertama yaitu teknologi, yang kedua pedagogi, yang ketiga konten pengetahuan. Nah, TPACK ini dibagi dalam 3 jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, dan SMA. Adapun masing-masing contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu contoh TPACK dalam penerapan pembelajaran di SMA. Nah, salah satu pembelajaran yang bisa memanfaatkan TPACK adalah biologi materi sistem pencernaan. Yang kedua, contoh TPACK dalam penerapan pembelajaran di SMP. Nah, salah satu mata pelajaran di SMP yang bisa memanfaatkan TPACK adalah bahasa Inggris. Yang ketiga, contoh TPACK dalam penerapan pembelajaran di SD. Nah, contoh TPACK dalam penerapan pembelajaran di SD ini untuk mata pelajaran IPA, materi ekosistem. Baik, selanjutnya yaitu bahan ajar kurikulum 2013, di mana kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, pada tahun ajaran 2013 atau 2014 ini, beberapa sekolah akan menggunakan kurikulum 2013. Nah, pada penerapan kurikulum 2013 ini menggantikan kurikulum 2006 lalu sesuai dengan masukan dari berbagai pihak. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud ini bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran ini adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Pada pelaksanaan kurikulum 2013 ini, sebagian besar materi atau buku ajar sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun materi atau bahan ajar sudah tersedia, bukan berarti guru tidak perlu mengembangkan bahan sendiri sebagai bahan ajar pengayaan. Bagi siswa, seringkali bahan yang terlalu banyak membuat mereka bingung. Untuk itu, maka guru perlu membuat bahan ajar pengayaan untuk menjadi pedoman bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar kurikulum merdeka, di mana sebagai kurikulum baru hasil penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum merdeka ini juga memiliki bahan ajar yang beragam dan terdiri dari buku pelajaran, modul ajar, dan modul khusus yang berisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan beragamnya bahan ajar kurikulum merdeka ini, guru memiliki banyak kemudahan untuk menunjang aktivitas pembelajaran yang tak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga secara online yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini terdapat 3 jenis bahan ajar yang berlaku dan sekaligus menjadi penyempurnaan dan penyederhanaan dari bahan ajar yang diberlakukan oleh kurikulum sebelumnya. Berikut rinciannya. Yang pertama yaitu modul ajar, yang kedua proyek penguatan, dan yang ketiga profil pelajar Pancasila, di mana seorang guru tak lagi dituntut untuk menyusun modul proyek profil pelajar Pancasila, melainkan hanya melakukan modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya. Yang pertama yaitu modul ajar, di mana pada modul ajar ini terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Yang contoh modul ajarnya adalah disediakan khusus oleh pemerintah dan guru diperbolehkan untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan asalkan masih sesuai dengan konteks dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu buku teks, di mana pada buku teks ini terdiri atas 2 jenis, yakni buku teks untuk siswa serta buku teks yang dijadikan panduan guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.